Setelah viral ketika Fuji membersihkan kembang di atas pusara sang kakak, Febri Andriansyah dan iparnya, Vanessa Angel, padahal sebelumnya, bunga baru saja ditebar oleh Mayang dan Dodi Sudrajat, kini mantan kekasih Torik Halilintar itu kembali menuai perhatian. Beredar unggahan chat kasar Fuji di jaring maya yang diduga kepada karyawannya. Tak ayal, chat kasar tersebut membuat warganet tersentak lantaran mengetahui sifat asli anak bungsu Haji Faisal tersebut. Dalam capturean itu, Fuji menulis kalimat kasar dengan karyawannya yang tidak becus kerja. Aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di-handle sama manajer aku ya, Vienna. Dia tuh udah chatan sendiri sama Mas Abdulnya, mantan karyawan aku. Kalau misalnya mau alter ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Fuji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma main minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati. Mungkin dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Ya, ada aja gitu loh, ada aja masalahnya, tapi ya udahlah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan. Jika dilihat, meski karyawannya itu sudah meminta maaf lantaran adanya miskomunikasi, namun Fuji tetap membalas chat dengan kata-kata kasar pula. Tak sampai di situ, akun tersebut juga tak membayar gaji karyawan tepat waktu. Usai berita ini viral, Fuji kabarnya telah membayar kewajibannya kepada karyawan tersebut. Namun masih ada beberapa karyawan yang gajinya belum ditunaikan Fuji. Tentu saja, tak ada asap maka tak ada api. Lantas apa musabab semua ini bisa terjadi? Tadi Abdul. Udah dibayar kan? Hah? Udah dibayar ya? Udah. Oh ini baru lagi nih pertanyaannya? Iya. Kamu udah pernah bayarin tuh? Tadi malam udah. Udah. Ya kalau dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Fuji yang sudah menunaikan kewajibannya itu juga mengultimatum kepada orang-orang yang tak bertanggung jawab, termasuk orang yang menyebarkan pertama chat pribadi antara Fuji dan karyawannya itu ke publik untuk segera mungkin menghapus postingan tersebut. Lantas akankah proses hukum bakal ditempuh Fuji? Terlebih chat itu merupakan ranah privasi, bukan masuk ke ranah umum yang tak perlu disebarluaskan hanya untuk menjatuhkan orang lain. Karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka. Kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka. Saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan melaporkan. Nanti kita fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelumnya. Untuk yang lainnya nanti kita lihat, kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi lagi. Mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, pembayaran yang nggak tahu kemana, chat dibalas lama, aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain.
Lantas benarkah keterlambatan Fuji untuk membayar gaji itu ada kaitannya dengan uang Fuji yang diduga digondol mantan manajernya? Untuk mendapatkan haknya kembali, Fuji beserta kuasa hukumnya kembali memenuhi panggilan pihak Polres Metro Jakarta Barat terkait laporannya. Tak hanya itu, Fuji juga kembali memberikan bukti baru terkait laporannya tersebut. Nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan ramah. Lumayan Mbak, stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya. Hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Fuji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota, akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Tak hanya mantan manajer Fuji yang diduga menggondol uang, di tempat lain seorang karyawan kepercayaan viral setelah pemilik perusahaan kecantikan membongkar tabiat buruk salah satu karyawannya yang selama 2 tahun mengutil uang perusahaan. Tak tanggung-tanggung, 1,3 miliar rupiah tega digelapkan oleh wanita yang menjabat sebagai manajer store tersebut. Keburukan pelaku itu terbongkar ketika pemilik perusahaan mengecek pengeluaran barang tak sesuai dengan pemasukan. Dan pada akhirnya, ia pun akhirnya mengecek dan menyambangi kediaman karyawannya tersebut. Ya, lonjakannya nih ya. 7, 9, 10, 6, 6, 6. Pengeluarannya berarti berapa? 4, terakhir 49, hampir 50 juta. Saldo akhir 61. Gimana tuh Pak? Dari 2022 ya? Ini lonjakan-lonjakan itu mencurigakan. Oke, 51. 150 juta. Semuanya. Bukan, itu kan sisa saldo akhir. Kan baru nyatakan pembukaannya Januari kemarin kan udah dilihat kan. Tiba-tiba punya 150 juta kan. Pokoknya total uang masuk dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 itu 404.972.000. Itu dari mana? Itu orang bank nih. Itu dari mana? Kalau kalian mau tahu, masing-masing manusia itu kita punya intuisi yang aktif. Dan kalau emang kalian ada feeling yang kurang enak, walaupun kalian gak yakin dan denial, coba percaya karena gimana pun kuncinya cuma di diri kita sendiri. Dari hasil uang itu, ia bisa membeli mobil city car dengan cash serta pelesiran ke Bali 2 bulan sekali. Tak sampai di situ, ia bisa dengan leluasa membeli barang-barang mewah dan sering menginap di hotel bintang 5 di Jakarta dan royal dengan orang terdekatnya. Namun ketika dicecar semua tentang rekening koran oleh pemilik perusahaan, ia tak bisa mengelak. Ini tentang hanya ini sehari apa? Enggak sehari. Ini 169 juta dari mana? Enggak, 400.
400 enggak, total 400. 404 juta. 404 juta itu dari mana duitnya dalam setahun? Macem-macem teh. Kan Puja suka dikirim Bapak Sandra, terus Puja main yang Puja sebut itu. Nah, Terus pertanyaannya kan simpel, kalau kamu sampai nggak ratusan juta orang tua kamu ngasih duit sebegitu aja per tahap, itu mencurigakan transaksinya. Karena stok tunainya banyak. iya, santunanya emang banyak. Hampir tiap hari loh, Cor. Sebenarnya kalau tentang gaya hidupnya kita nggak bisa memungkiri makin bertambahnya tahun ini makin banyak juga muanya yang bertambah keren kayak fasilitas segala macamnya, masih banyak orang yang mau dan tertantang untuk mencoba. Tapi alangkah baiknya penanaman dari keluarga, orang-orang sekitar itu menurut aku impact paling besar dalam kehidupan. Karena kalau kita bisa ngejaga circle kita yang baik-baik dan kita juga tidak diajarkan untuk kayak misalnya mencuri-curi dari hal kecil aja, itu sangat membantu. Karena kan kalau dibilang sampai apalagi ini bertahun-tahun ya, berarti dia sudah nyaman untuk melakukan itu terus-terusan dan terus-terusan. Jadi menurut aku itu impact paling besar pasti dari sekitarnya sih. Jadi menurutku kenapa dia bisa kayak gitu, mungkin emang sekitarnya, bukan cuma dia aja yang perlu dicurigain, tapi sekitarnya juga emang harus. Dan kini barang-barang semua yang telah ia beli dari hasil uang toko disita oleh pengusaha skincare tersebut, menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib. Selain itu, ada peristiwa yang sejatinya tak dilakukan oleh asisten rumah tangga. Viral di jejaring maya, seorang ART kepergok mengenakan pakaian milik majikan tanpa izin untuk membuat konten di jejaring maya. Yang cukup miris adalah baju dan rok yang dikenakan pelaku itu merupakan pakaian baru dan hanya sekali pakai. Aku pernah merasakan juga. Jadi suatu saat aku meninggalkan rumahku, terus aku pantau lewat CCTV. Nah, si ART aku ini dia bikin konten di dapur yang itu tuh pas-pasan banget sama CCTV. Dan dia memakai baju aku, terus dia bikin TikTok. Dia post di sosial media. Terus selain itu juga dia mencuri baju aku yang baru sekali dipakai, dan itu bukan aku sombong, bukan baju yang murah, tapi lumayan lah bajunya yang ada harganya lah, dan bukan satu baju doang, tapi hampir 4 baju yang diambil. Jadi selain dia pakai juga, dia ambil juga. Karena dinilai tak sopan dan tak memiliki etika, majikan itu pun langsung memecat ART di hari itu juga. Ia khawatir jika peralatan yang ada di rumahnya bakal digunakan dengan semena-mena oleh ART tersebut. Tak ayal, tak lantas itu langsung menjadi perhatian dan komentari warganet. Menurut aku, karena aku udah pernah merasakan baju aku pernah dipakai sama ART aku, jadi tindakan majikan yang langsung mencat ART-nya itu sangat wajar banget ya. Karena udah kelihatan batas banget, apalagi ART memakai baju majikan udah kelihatan batas banget lah ya. Untung nggak diminta ganti rugi ya.